Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai esensi pembelajaran dan peran guru dalam perspektif psikologi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ajeng Ersa Pertiwi dengan NIM 2101908, Nurul Hamidah dengan NIM 2101105, dan yang terakhir Rosita dengan NIM 2100394. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama. Tahukah kamu apa itu psikologi dan pendidikan? Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu tentang kejiwaan atau ilmu jiwa. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pemahaman gejala kejiwaan dalam tingkah laku manusia untuk kepentingan mendidik atau membina perkembangan kepribadian manusia. Jadi, segala gejala-gejala yang berhubungan dengan proses pendidikan dipelajari secara mendalam pada psikologi pendidikan. Lalu, apa hubungan psikologi dengan ilmu pendidikan? Psikologi dengan ilmu pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Pendidikan tidak akan berhasil dengan baik jika tidak dibarengi dengan psikologi. Demikian pula watak dan kepribadian seseorang ditunjukkan oleh psikologi. Oleh karena begitu eratnya hubungan antara psikologi dengan ilmu pendidikan, maka lahirlah yang namanya psikologi pendidikan. Dari penjelasan tersebut, maka jelas bahwa adanya keterkaitan antara psikologi dengan ilmu pendidikan, yang mana fokus utama dari psikologi pendidikan ini adalah interaksi pendidik dengan peserta didik. Jadi, apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan adalah salah satu cabang psikologi yang secara khusus mengkaji perilaku individu dalam konteks situasi pendidikan dengan tujuan untuk menemukan berbagai fakta, generalisasi, dan teori-teori psikologi berkaitan dengan pendidikan yang diperoleh melalui metode ilmiah tertentu dalam rangka pencapaian efektivitas proses pendidikan. Esensi pembelajaran dalam perspektif psikologi pendidikan. Yang pertama itu ada pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang dilaksanakan oleh pendidik dalam menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada siswa. Nah, oleh karena itu, proses pembelajaran juga dipengaruhi dan metode yang dapat dipilih oleh pendidik. Di antaranya metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, dan lainnya. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang kedua yaitu belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya melalui praktek atau latihan. Sedangkan pembelajaran adalah partisipasi didik bersama peserta didik dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi. Yang selanjutnya yaitu ada esensi pembelajaran. Esensi pembelajaran dalam pandangan psikologi pendidikan adalah adanya perubahan tingkah laku sebagai manifestasi dan hasil pengalaman yang dilalui seseorang dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Yang pertama ada kecerdasan atau inteligensi siswa. Kecerdasan merupakan faktor psikologis yang paling penting dalam proses belajar siswa karena menentukan kualitas belajar siswa. Semakin tinggi tingkat inteligensi seseorang, maka semakin besar pula peluang individu tersebut meraih kesuksesannya. Tetapi sebaliknya, semakin rendah inteligensi seseorang individu, maka semakin sulit peluang individu untuk meraih kesuksesannya. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa karena
Motivasi itu mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Nah, para ahli psikologi juga mendefinisikan motivasi itu sebagai proses di dalam diri individu yang aktif, mendorong, dan memberikan arahan. Motivasi juga diartikan sebagai pengaruh kebutuhan dan keinginan terhadap intensitas dan arah perilaku seseorang. Yang selanjutnya yaitu minat. Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Faktor yang selanjutnya yaitu sikap. Dalam proses belajar, sikap individu dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajarnya. Karena sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, atau peristiwa, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada bakat. Bakat secara umum didefinisikan sebagai kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Nah, faktor yang terakhir itu ada rasa percaya diri siswa. Rasa percaya diri siswa itu timbul dari keinginan mewujudkan diri, bertindak, dan berhasil. Nah, dari segi perkembangan, rasa percaya diri dapat timbul berkat adanya pengakuan dari lingkungannya. Poin selanjutnya yaitu pentingnya psikologi pendidikan bagi guru. Guru dalam menjalankan perannya sebagai pembimbing, pendidik, dan pelatih bagi peserta didiknya tentunya dituntut untuk dapat memahami tentang berbagai aspek perilaku dirinya maupun perilaku orang-orang yang terkait dengan tugasnya, terutama perilaku peserta didik dengan segala aspek-aspeknya, sehingga dapat menjalankan tugas dan perannya secara efektif, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Dengan memahami psikologi pendidikan, seorang guru melalui pertimbangan-pertimbangan psikologisnya diharapkan dapat yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat. Dengan memahami psikologi pendidikan yang memadai, diharapkan guru akan dapat lebih tepat dalam menentukan bentuk perubahan perilaku yang dikehendaki sebagai tujuan pembelajaran. Misalnya, dengan berusaha mengaplikasikan pemikiran tentang taksonomi perilaku individu dan mengaitkannya dengan teori-teori perkembangan individu. Yang kedua, yaitu memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Dengan memahami psikologi pendidikan yang memadai, diharapkan guru dapat menentukan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dan sesuai, dan mampu mengaitkannya dengan karakteristik dan keunikan individu, jenis belajar, dan gaya belajar serta tingkat perkembangan yang sedang dialami siswanya. Yang ketiga yaitu memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik. Memfasilitasi artinya berusaha untuk mengembangkan segenap potensi yang dimiliki siswa, seperti bakat, kecerdasan, dan minat. Sedangkan memotivasi yaitu diartikan sebagai dorongan kepada siswa untuk melakukan perbuatan tertentu, khususnya perbuatan belajar. Tanpa pemahaman psikologi pendidikan yang memadai, guru akan mengalami kesulitan untuk mewujudkan dirinya sebagai fasilitator maupun motivator belajar siswanya. Yang keempat yaitu menciptakan iklim belajar yang kondusif. Efektivitas pembelajaran membutuhkan adanya iklim belajar yang kondusif. Guru dengan pemahaman psikologi pendidikan yang memadai memungkinkan untuk dapat menciptakan iklim sosio-emosional yang kondusif di dalam kelas, sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Yang kelima yaitu berinteraksi secara tepat dengan siswanya. Pemahaman guru tentang psikologi pendidikan memungkinkan untuk terwujudnya interaksi dengan siswa secara lebih bijak, penuh empati, dan menjadi sosok yang menyenangkan di hadapan siswanya. Yang keenam yaitu memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling. Tugas dan peran guru di samping melaksanakan pembelajaran juga diharapkan dapat membimbing para siswanya. Dengan memahami psikologi pendidikan, tentunya diharapkan guru dapat memberikan bantuan psikologis secara tepat dan benar melalui proses hubungan interpersonal yang penuh kehangatan dan keakraban. Poin yang terakhir yaitu menilai hasil pembelajaran yang adil. Pemahaman guru tentang psikologi pendidikan dapat membantu guru dalam mengembangkan penilaian pembelajaran siswa yang lebih adil, baik dalam teknis penilaian, pemenuhan prinsip penilaian, maupun menentukan hasil-hasil penilaian. Selanjutnya yaitu peran guru dalam perspektif psikologi pendidikan pada penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama yaitu seniman dalam hubungan antar manusia.
Guru adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana hubungan antar manusia, khususnya dengan para peserta didik, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, yaitu pembentuk kelompok. Jadi, guru mampu membentuk atau menciptakan kelompok dan aktivitasnya sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, yaitu ketelik agent atau inovator, di mana guru merupakan orang yang mampu menciptakan suatu pembaharuan dari setiap kegiatan pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu petugas kesehatan mental. Jadi, setiap guru itu bertanggung jawab sebagai terciptanya kesehatan mental peserta didik. Psikologi pendidikan merupakan salah satu disiplin ilmu yang berisi pemaparan tentang pemahaman gejala kejiwaan dalam tingkah laku manusia untuk kepentingan mendidik atau membina perkembangan kepribadian manusia. Semua gejala yang berhubungan dengan proses pendidikan dipelajari secara mendalam dalam psikologi pendidikan. Nah, dari penjelasan tersebut, maka jelas bahwa adanya keterkaitan antara psikologi dengan ilmu pendidikan, yang mana fokus utama dari psikologi pendidikan ini adalah interaksi pendidik dengan peserta didiknya. Esensi dari belajar dalam pandangan psikologi adalah adanya perubahan tingkah laku sebagai manifestasi dari hasil pengalaman yang dilalui seseorang. Dengan memahami psikologi pendidikan, seorang guru dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan pendidikan. Nah, peran guru dalam perspektif pendidikan psikologi pada penyelenggaraan pendidikan yaitu seniman dalam hubungan antar manusia, pembentuk kelompok, sebagai inovator, dan petugas kesehatan mental. Sekian video yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga tayangan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.